Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita semua membaca basmalah. Tak terasa ya, kita sudah sampai di bab 4, yaitu perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Nah, jadi pada video kali ini kita akan belajar mengenai perkembangan Islam pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Tujuan pembelajaran yaitu mengetahui pengertian Khulafaur Rasyidin, lalu biografi singkat Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, juga memahami proses bagaimana pengangkatan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, dan juga akan memahami apa saja strategi atau substansi yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Pengertian Khulafaur Rasyidin. Sebelumnya, apakah kalian sudah tahu mengenai pengertian Khulafaur Rasyidin? Nah, jadi Khulafaur Rasyidin adalah sebutan 4 khalifah pertama yang memimpin umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, siapakah 4 khalifah itu? Yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Nah, kita masuk ke biografi singkat Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi, Abu Bakar dilahirkan 2 tahun setelah tahun gajah, yang mana tahun itu bertepatan dengan tahun kelahiran Rasulullah SAW. Nama asli Abu Bakar adalah Abdullah dan diberi julukan Abu Bakar karena Bakar adalah nama unta yang masih muda. Nama lengkapnya adalah Abu Bakar bin Abu Quhafah bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Walid bin Fi. Masa kepemimpinan Abu Bakar yaitu sangat singkat, sekitar 2 tahun 3 bulan 10 hari. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq wafat pada 21 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah atau 22 Agustus 634 Masehi setelah beliau menderita sakit kurang lebih 15 hari. Di dalam jiwa Abu Bakar terdapat keberanian bagai singa yang menggoncangkan orang yang berusaha menggoyangkan keimanannya. Ketika Rasulullah SAW dimuliakan dengan kerasulannya, Abu Bakar menjadi as-sabiqun al-awwalun karena beliau adalah orang yang mempercayai kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah. Sampai-sampai Rasulullah berkata, "Tidaklah aku mengajak seseorang untuk memeluk Islam, melainkan dirinya dihinggapi keraguan-raguan." Tetapi kata Rasulullah, berbeda halnya dengan Abu Bakar As-Siddiq. Sampai-sampai beliau diberi gelar As-Siddiq karena beliau adalah orang yang pertama kali memeluk Islam dan mempercayai kebenaran-kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nah, yang kedua yaitu proses pemilihan atau pengangkatan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Tatkala tersiar meninggalnya Rasulullah, kaum muslimin ditimpa kebimbangan tentang siapa yang akan menjadi pengganti pemimpin mereka. Dengan dilakukannya persiaran Umar tentang perkumpulan di Sakifah atau Bani Irung, yang mana mereka akan memilih atau mengangkat siapa yang akan menjadi pemimpin mereka. Jadi, pada saat itu kaum Ansar terbagi menjadi 2 golongan besar, yaitu Aus dan Khuzraj. Karena mereka berhak atas kepemimpinan itu, mereka menunjuk kepada Sa'ad bin Ubadah. Adapun dari kalangan Muhajirin atau Umar bin Khattab menunjuk kepada Abu Bakar As-Siddiq sebagai pemimpin mereka. Tetapi sebelumnya Abu Bakar memilih antara Umar bin Khattab dan Abu Ubadah sebagai pengganti pemimpin mereka.
Lalu Umar bin Khattab berkata kepada Abu Bakar, "Bukalah tanganmu wahai Abu Bakar, bukankah Rasulullah sudah menyuruh engkau menjadi imam sholat untuk kaum muslimin?" Artinya, kalau Rasulullah sudah mempercayai soal keagamaan kepadamu, maka kami mempercayai soal kepemimpinan atau keduniaan ini kepadamu. Nah, setelah melalui proses permusyawarahan yang panjang, lalu dipilihlah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq sebagai pengganti pemimpin mereka. Lalu Umar bin Khattab membaiat Khalifah Abu Bakar As-Siddiq diikuti oleh kaum muslimin yang membaiatnya. Maka selesai dan sempurnalah proses pembaiatannya karena mayoritas kaum muslimin yang membaiatnya dan sahabat terkemuka yang pada saat itu berada di Madinah kecuali Ali bin Abi Thalib karena Ali bin Abi Thalib mengurus jenazah Rasulullah. Nah, yang ketiga yaitu substansi dan strategi dakwah yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Di sini ada perang riddah, kodifikasi Al-Quran, dan perluasan wilayah. Yang pertama yaitu perang riddah. Perang riddah ini setelah wafatnya Rasulullah banyak menimbulkan gejolak, terutama pada kalangan umat Islam. Salah satunya adalah kaum murtad. Nah, maksud dari kaum murtad di sini yaitu ada sebagian yang keluar dari Islam, namun ada juga yang mempertahankan keislamannya. Nah, orang yang mempertahankan keislamannya ini tetapi tidak mau membayar zakat, sholat, dan sebagainya, maka orang-orang inilah yang diperangi oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Adapun jenderal yang paling berjasa dalam perang ini yaitu Khalid bin Walid. Yang kedua yaitu kodifikasi Al-Quran. Nah, setelah munculnya perang riddah tadi, banyak menimbulkan korban jiwa, termasuk para penghafal Al-Quran. Nah, kenyataan ini sangat mengkhawatirkan dan merugikan. Maka dari itu, Khalifah Umar bin Khattab mengusulkan kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran menjadi satu mushaf. Lalu, pengusulan Umar bin Khattab tadi disetujui oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Lalu Abu Bakar As-Siddiq pun menyuruh Zaid bin Sabit sebagai pemimpin untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran menjadi satu mushaf. Yang ketiga yaitu perluasan wilayah. Nah, perluasan wilayah ini dilakukan seperti dengan keinginan Rasulullah, yaitu sampai dengan perbatasan Syria. Nah, jadi kita bisa mengambil manfaat dari kisah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, yaitu dengan sikap tegas beliau dalam memimpin. Kiranya sampai di sini pembahasan kita. Untuk pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang Khalifah Umar bin Khattab. Maka dari itu, mari kita semua mengucapkan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.